bersama seorang kiper atau pawang Mas ya. Kiper aja, Mas. Oh, apa bedanya Mas kiper sama pawang? Harimau Sumatera termasuk yang paling kecil. Iya. Karakternya seperti apa Mas? Untuk karakter dia malu-malu, tapi dia punya insting untuk yaitu menyerang ataupun untuk membunuh tadi. Alasan harimau membunuh itu karena apa? Dendam? Biasanya itu dia tertekan, dia terancam. Siapa yang berani menekan harimau Mas? Ya, Ini kayak lagunya 420 dari Zona Cakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Warweng Speak, persembahan dari Warweng Stick and Shake. Hari ini seperti biasa kita ngobrol mengenai edukasi, mengenai inovasi, mengenai support, mengenai apapun yang bisa kita bicarakan. Dan kali ini kita sudah ada di salah satu zona yang ada di GLZoo, Mas ya. iya. Ini ada di Zona Cakar. Ikan. Ikan nggak mungkin itu. Zona Cakar. Zona Cakar ya. Ini kayak lagunya 420 dari Zona Cakar. Bersama seorang kiper atau pawang Mas ya. Kiper aja, Mas. Oh, apa bedanya Mas kiper sama pawang? Untuk kiper kita merawat, kita istilahnya kita tidak menaklukkan untuk. Kalau pawang? Kalau pawang itu kesannya menaklukkan. Kayak pawang hujan ya. Ya. Berarti harus ada kiper hujan ya. Ya. Untuk merawat hujan biar Ya. jatuh di tempat yang Boleh itu. Bisa. kiper namanya. Berarti backnya siapa? Back. Mas, seorang kiper ya namanya. Ya, kiper adalah perawat, perawat, kemudian penjaga ya. juga ya. Iya. Penjaga. Dan ini zona cakar, di mana tidak semua orang yang pertama berani, Iya. ya kan? Karena zona cakar itu identik dengan binatang yang memang punya cakar, seperti ayam itu punya cakar. PT ada cakarnya nggak Mas? Ada. Itu cakar ya. Iya. Tapi Mas Henry ini namanya Mas Henry ya. Iya. Di zona cakar GLZoo ini lebih kepada satwa harimau. Iya, Harimau tok. Kebetulan untuk cakar di zona cakar di Gembrala Sukazoo ini ada beruang, ada kucing-kucing kecil, ada singa. Jadi nggak hanya untuk harimau aja. Berarti semua yang ada di zona cakar Mas ya, ada Ya, beruang madu, karnivor ya. karnivora, beruang madu, ada macan. Macan itu ada macan dahan, Macan tutul, macan tutul, Ya. singa singa. masuk di daerahnya. Iya. Wah, berarti kalau ada masalah hubungi Mas Henry. Waduh. Diculke satuan siji. Ya, Kabur semua ya. Kabur semua. Dan kali ini kita ada di depan sebenarnya bukan kandang Mas ya. Ya, ini Ini eksibit. Iya. eksibit dari harimau Sumatera. Iya, Ya. betul. Nah, harimau itu kan banyak jenisnya Mas. Iya. Ada harimau Sumatera, ada harimau Jawa, Ada harimau Benggala, Benggala, Siberia, Siberia. Bedanya di mana Mas? postur. Postur tubuhnya. Iya, dari postur. Kalau Sumatera, Sumatera dia paling kecil daripada harimau Benggala, Siberia. Jawa. Jawa kebetulan dari tahun berapa itu udah dinyatakan punah. Waduh, sayang sekali ya. Tapi lebih besar mana Mas? Jawa sama Sumatera? Lebih besar Sumatera. Oh, berarti Jawa lebih kecil lagi. Iya. Oke, dari postur di antara harimau-harimau yang masih ada di dunia, harimau Sumatera termasuk yang Paling paling kecil. kecil. Iya. Karakternya seperti apa dong? Untuk karakter dia ya malu-malu. Malu-malu Tapi membunuh ya? ya, Malu-malu membunuh. seperti itu. Malu-malu? Malu-malu tapi dia punya insting untuk yaitu menyerang ataupun untuk membunuh tadi. Oke. Menyerang untuk membunuh. Alasan harimau membunuh itu karena apa? Dendam? Biasanya itu dia tertekan. Dia terancam. Siapa yang berani menekan harimau, Mas? Ya mungkin karena hutan ditebang, Oh iya. dia jadi kehilangan habitatnya, akhirnya dia masuk ke kawasan pertanian atau penduduk, ketemu sama Harimau. penduduk, ya udah dia otomatis langsung nyerang gitu aja. Berarti yang menekan itu adalah manusia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membabat hutan tanpa menggunakan gergaji. Ya, saya. Oke, kita akan ngobrol tentang Mas Henry ini. Awal mula kerja di GLZoo, Mas? Awal Tahun mula berapa? di GLZoo saya tahun 2010. Udah 40 tahun yang lalu ya? Ya. Kira-kira seusia kakek saya lah. Oh iya. Terus kemudian awalnya di mana posisinya? Dulu awal saya di reptil. Reptil zaman Tahun 2010 2010. itu sudah ada zona reptil untuk Pembangunan zona reptil. pembangunan zona Iya. reptil ya.
Reptil itu ada kodok, ada kadal-kadalan, Ya, ada ular, kura-kura, buaya, ular, buaya. Gitu. Pasti Pindah, ke situ ya ke terus dipindah ke kuda, sempat kuda, unta, ke reptil lagi, habis reptil ke burung dan ke gajah. Oh, sempat Setelah jadi iya di mahut gajah, ya? ya di mahut Mahut. selama beberapa tahun. Akhirnya tahun 2018 saya dipindah ke zona cakar ini. Oke. Nah, yang menempatkan zona cakar itu karena kemauan sendiri atau karena sudah dipilih sama perusahaan? Ya, kita di Gembira Loka ini ada istilahnya rollingan lah, dikatakan mutasi antar Antar zona. unit ya. Nanti mana yang dibutuhkan itu nanti dianggap mampu sama manajemen, kamu bisa lebih baik di sana, dipindah. Ada ini nggak? Ada ini nggak, Mas? Ada kayak semacam pelatihan nggak? Kan dari zona reptil kan yang lebih aman ya. Iya. Cuman yang nggak aman paling buaya tok ya. Nah, ketika Iya. dipindah ke zona cakar, ini ada seleksinya atau ada pembekalannya, Mas? Kebetulan ada, kita istilahnya ada itu apa dari PKBSI kadang ada pelatihan apa gitu, kita diikutkan. Oh, diikutkan. Iya. Karena beda ya, Iya. menangani seekor buaya walaupun sama-sama Iya. buas dengan menangani seekor harimau. Iya, beda. Jelas dari postur tubuhnya, dari cara dia berjalan. Nah, buaya itu kan lebih banyak diem, Iya. kecuali ada yang lewat. Nah, itu dia Hai, ini kayak itu ya. responnya aja Responnya, hai, ya itu bahaya. Nah, kalau harimau kan dia memang punya kaki empat yang tipikal mamalia yang jalannya iso banter, iso kenceng. Iya. Itu memang bedanya di situ, Mas ya. yang Cara menaklukkan harimau seperti apa sih, Mas? Aku pengen menaklukkan. sebenarnya kita tidak menaklukkan ya. Oh, salah berarti ya. Iya. Cara Kita pendekatan sebenarnya. gimana mendekatannya? Bawain Kita martabak? pendekat. Ya, pakai makanan. Oh, bener ya? Iya, makanan. Makanan, bro, makanan, Ya, bro. makanan utamanya dia apa yang dia sukai, kata daging sapi atau daging ayam. Oke. Nah, kita dekati untuk satuannya, kita panggil namanya sambil kita suapi. Dia bisa dipanggil dengan namanya. Iya, Sama kayak binatang piaraan ya. iya, Kayak kucing, anjing itu kan ada punya Iya. namanya. Dia bisa. bisa. Dan dia nengok. Nengok. Nah, ini yang di belakang. Apa bilang tadi? Yang di belakang siapa namanya, Mas? Ini yang kita kenal si Troy. Iya. Roy. Troy. Troy. Ada berapa? Troy, Kita Lili, ada 3. Troy, yang jantan, yang betina, Lili, sama manis. manis, betina. Iya. Berarti harus ada 2 betina, 1 jantan. Sebenarnya untuk betina bisa lebih banyak nggak apa-apa. Wah, mending jadi harimau kita. Ya, Mas ya? Bisa. Bisa. Ada betina 2, mau? Terbetina loh ya. Oke, memang lebih baik kalau lebih banyak betinanya Iya. ya, biar dia lebih bisa sering kawin. Iya, karena yang jantan untuk kawin kan dia cari istilahnya pas masa reproduksinya yang bagus untuk si betina. Apa, Mas? Kalau ada bulan tertentu nggak? Itu ada siklusnya. Nggak melulu per bulan apa gitu nggak? Siklusnya? Iya, ada siklusnya. Itu sekitar ya 30-35 hari sekali itu ada siklusnya. Kayak orang manusia itu kalau itu bulanan gitu loh. Aku mingguan Oh iya. sama istriku tapi nggak sama Itu. manis ya. Iya. Berarti ada sifat manusia, ada sifat-sifat harimau yang mirip dengan manusia, Mas. Sebenarnya hampir sama. Apa, Mas? Contohnya apa? Selain tadi masa kawin yang hampir sama dengan manusia, Sifat, Mas. sifat seperti Sebenarnya sifat untuk harimau itu dia juga punya perasaan juga. Mm-mm. Jadi kalau kita keras dengan harimau itu, dia bakal keras kembali sama kita. Oke. Jadi kita harus benar-benar pendekatan, dia kenal kita kenal sama satuannya. Mas Jadi, Henry udah kenal sama si Troy? Troy, ya kita pendekatan dengan saling percaya, Mas. Sudah pernah interaksi sama Troy? Ya, interaksi, tapi kita tidak diperkenankan untuk dalam satu Ruangan. kandang. Kenapa, Ya. Mas? Untuk meminimalisir aja kalau ada kejadian yang Oh, tidak berarti- diinginkan lah. Berarti Mas Henry ini di luar, Troy-nya di dalam. Ya, bisa jadi kita di dalam kandang, sama-sama di dalam kandang, masih ada sekat pengaman. Kenapa nggak dibalik, Mas? Troy di kandang, ini di luar. Boleh? Kapan-kapan dicoba? Sekarang yuk. Ada yang mau disampaikan sebelum kita menghadirkan. Ternyata memang namanya juga apa ya? Konservasi, Mas ya. Iya. Yang diutamakan selain keamanan satwa juga keamanan para kipernya. Iya. Apalagi ini binatang buas ya. Oke. Dan ini juga dipantau oleh dokter ya. Iya, Dokter. kita dipantau dari tim medis dan tiap berapa bulan sekali kita rutin untuk medical check up. Oke. Cek darah, cek gigi, cek Tiap feses. 1 bulan sekali. Oh, berapa bulan sekali? Berapa bulan sekali nanti kita ada. Ini di dokter, tim dokter hewan Iya. didampingi oleh
kiper ya, kerja di zona cakar, yang notabene ini adalah binatang buas. Nggih. Ini nggak Mas, pernah mengalami kejadian mengerikan nggak? Pas datang tiba-tiba udah pocongan gitu? Nggak ya? Nggak, kebetulan alhamdulillah selama saya di zona cakar tuh belum pernah mengalami kejadian. Sama sekali, Ya, dicakar gitu? Belum. Dan tidak minta, Mas. Dicubit? Belum, Mas. Ya, iya. Dilirik, saya ya? Ya, dilirik Mas, oh, dilirik, diendus gitu udah. Biasa ya? Ya, Mungkin cara mengenal dia ke kita adalah Iya, mengendus ngendus, aroma ya. kita ya. ya mendekat, ngendus. Ya. Kalau dia nanti ngerespon dengan badannya terus digeser Oke. di pagar itu, dia berarti mulai Jadi dekat sama kita. alhamdulillah Mas ya, belum Ya. pernah terjadi. Semoga tidak terjadi ya. Iya, Nah, jangan karena sampai, itu Mas. yang dikhawatirkan. Iya. Keluarga sempat khawatir nggak Mas? Wah, apa? Ya, Kerja karo macan. sebenarnya itu sempat kaget juga. Kagetnya gimana? Ya, tahu-tahu dipindah ke Karena, hah? zona cakar gitu ya. Apa? Anak kayak Harimau itu kan orang lihatnya mindsetnya harimau Iya. adalah binatang yang makan ya daging, itu makan manusia. ya, buas ya kan. Padahal harimau makan oh itu suaranya. Mas. Iya, itu Itu suara suara apa? itu suara harimau. Iya, maksudnya nggak mungkin suara kalkun kan? Maksudnya dia bersuara karena apa? Manggil, saling manggil. Komunikasi, dia komunikasi dengan Oh, kan di dalam ada, yang di luar ada kan. oh karena mereka satu, Iya. emang suaranya aum gitu ya. Iya. Berarti Mas Yandi paham dia ngomong apa? Ya besok tak belajar, Mas, kalau ada yang buka perguruan ngomong sama harimau. Oh, tenang belajar. Oke, berarti keluarga sempat kaget ya? Iya. Karena Mas kalau kejadian harimau makan manusia yang terjadi di beberapa tempat itu benar-benar terjadi Mas ya. Itu dan itu kenapa Mas? Why? Sebagai seorang kiper harimau. Ya kemungkinan itu tadi. Jadi habitatnya asli harimau itu mungkin terganggu dari aktivitas. Ya, jadi dia kan harimau tipenya jelajah. Oke. Dia menjelajah. Kebetulan daerah jelajahnya itu dibangun entah kawasan pemukiman atau Ladang. entah ladang, itu kebetulan dia masuk ke situ ketemu sama gimana. Padahal harimau itu kalau Penduduk, lihat manusia, menurut kabar yang saya terima, itu bukannya dia takut Mas. Dia akan menghindari manusia, bener nggak? ya sebenarnya Iya kan? sebenarnya kalau harimau itu tahu kedatangan manusia dengan jarak berapa gitu, dia sebenarnya menghindar. Malah menghindari. Ya, Kecuali dalam kondisi lapar. kecuali itu tuh Iya. dia terpojok, Terancam, terpojok, istilahnya sama-sama kaget, itu dia bereaksi. Oke. Yang memicu harimau itu bergerak menyerang, itu apa? Itu gerakan-gerakan kita Gerakan yang mendadak. mendadak, ya. Oke. gerakan. Jadi setelah ketemu harimau ini, otomatis sebagai orang normal, dia kan nggak akan setenang Iya. yang diteorikan. Iya. Mesti kaget, lari itu kita dikejar Mas. Iya, Oke. kebanyakan kita langsung dikejar. Jadi kalau untuk harimau kita berusaha untuk tetap tenang Iya. dan berusaha untuk menjauh. Oke, susah. Kalau loh, Mas. bisa tanpa membelakangi dulu. Kenapa? Kita Mas? perhatikan pergerakan dari satwanya. Karena harimau nggak mau dicuekin. Karena kalau Kita kita membelakangi. balik, kan kita gerakan. Oke. Nah, dia di situ dia lebih agresif. Walaupun aku belum pernah nyoba ya, teman-teman, kata Mas Yandi ini kalau ketemu harimau, mungkin lagi jalan-jalan di mall ketemu harimau, ya enggak mungkin lah, mesti wong mall Melayu kafe. Yang Di pertama mall, kalau lagi di hutan ketemu dengan harimau, tenang. Ya, tenang. Enak ya ngomongnya, tenang. Iya. Prakteknya jangan ketemu harimau, ketemu anjing liar aja wes, munggah we tenang. Kemudian jangan memancing dengan gerakan mendadak. Gerakan mendadak. Ya. Jangan teriak juga. Iya. Oke, tenang. Lebih baik harimaunya dulu pergi atau kita yang pergi pelan-pelan? Sebisa mungkin kita menghindar. Menghindar ya? Iya, kita Oke. duluan daripada harimaunya. Betul, karena harimau ini adalah memang bukan tipikal yang kalau ketemu manusia langsung dimakan, enggak Mas Iya, ya, enggak. enggak semata-mata seperti itu Iya. ya. Kemudian tadi ada yang bilang Mas, teman-teman ada yang Mas harimau ini diambil dari mana sih? Ini untuk harimau kita ya sebenarnya nggak cuma harimau ya, Mas. Untuk Semua satwa. satwa-satwa kita itu ada yang dari hibah dari entah kebun binatang lain atau titipan dari BKSDA atau hasil sitaan, Oke. itu ada gitu. Nah, kenapa harimau ini nggak dilepas aja di alam bebas Mas? Ini karena untuk harimau yang udah lama dipelihara, sifat insting keliarannya kan dia Berkurang. berkurang. Oke, jadi kalau dilepas di alam bebas takutnya dia nggak bertahan ya? Kemungkinan bisa dia ke arah keramaian. Karena dia susah untuk cari makan sendiri kan.
nggak biasa ya, karena memang ini harimau konservasi ya. Iya, kebetulan juga udah kelahiran di kebun binatang. Oh, ini kelahiran binatang? Iya, Si Troy itu Troy. binatang. Lili dan Manis iya, sama-sama. iya. Oh, jadi memang teman-teman kalau kita lepaskan gitu aja takutnya nanti berdampak buruk kepada binatang itu sendiri. Iya, betul. Atau mungkin jadi korban perburuan. Iya, betul. Ya kan, karena harimau ini kabarnya taringnya ini bisa buat Iya. cekelan, bro. Dari Kamu taring, kalau kulit, kamu nggak tahu, kuku, kamu itu. dibacok suwek, bro. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak kena. Kalau nggak kena. Nah, itu ya. Atau mungkin untuk koleksi, Mas ya. Ya. Bahaya itu. Mungkin misalkan kita tiba-tiba yuk dilepas yang Merapi yuk ngono kayak. Nah, orang tahu ini kan kita nggak tahu pemburu ini kan mesti punya banyak anu ya. Iya. Itu baru dari sisi manusia, belum lagi sisi alamnya Alam. yang tidak ramah sama si harimau itu. Oke, berarti note Mas ya. Iya. Jadi harimau ini kita pertahankan di sini selain juga untuk apa namanya memperlihatkan kepada adik-adik. Nah, ini loh Ya, harimau untuk edukasi. edukasi harimau ini bla 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 dijelaskan seperti Ya. itu. Dan juga untuk menjaga kelangsungan hidup Ya, karena kita juga sediakan pasangannya agar nanti bisa kawin, Betul. bisa melahirkan Ya. seperti gajah, seperti orang utan, Iya, gajah, Seperti orang owa. utan. Iya. nilge. Nilge, betul. Nilge juga melahirkan ya. Ya. Nilge itu kayak ini loh, Kayak rusa. kayak rusa, tapi dari Afrika Mas ya? Ya. Dari Afrika. Oke. Tadi ya cakarnya banyak Mas ya. Pokoknya ada binatang bercakar-cakar Ya. itu ya. Ada macan, ada beruang, komplit banyak. Nah, kalau sebagai seorang kiper, selain mengenal satwanya, dikenalkan nggak habitat satwa yang asli? Ya. Ada edukasinya nggak? Untuk eksibit ini kita sesuaikan dengan Berarti habitat Mas Hendy aslinya. tahu ya habitat aslinya itu di mana ya? Ya, kita Iya. belajar, kita sesuaikan kebutuhan untuk harimau itu seperti apa. Oke. Kita ada semak-semak, ada pohon tuh, ada kayu untuk dia bercakar-cakar. Oh ini ya, ini bekas cakar ya. Itu yang Yang di sana? sebelah sana. Iya, itu. Mas, kalau melihat suatu daerah atau hutan atau manapun yang masih ada binatang buasnya, itu ada ciri-cirinya nggak? Menurut Mas Henry? Biar kita kalau lagi pergi kemana, kayak ke Iya. gunung, kita tahu, wah bahwa ini tempatnya masih banyak nih binatang buasnya. Untuk ciri-ciri spesifik kita nggak bisa memastikan, Mas. sebenarnya. Yang paling pasti apa? Ya, kita hanya memperkirakan aja. Oke, perkiraannya. Ya, kita kira-kira dari vegetasi. Dari vegetasinya itu masih rapat, masih bagus nganu nih, apa lingkungannya, Ya. itu kemungkinan bisa masih ada Oke. binatang buasnya. Yang kedua, dari sumber makanan. Alright. Kalau di situ masih terpantau sumber makanan pokok dia, bisa jadi di Sumber situ pokok masih ada. satwa ini adalah daging ya? Iya, Berarti kayak celeng itu jadi sumber makanan juga? iya ya? bisa. Oke, berarti kalau daerah-daerah yang ada celengnya, kita kan tahu Mas, hutan-hutan di Jawa ini masih banyak celengnya tuh, Iya. babi hutannya tuh. Itu berarti bisa dipastikan kalau masih ada harimaunya atau binatang buas lain? Kalau dipastikan harimau itu Belum tentu. belum tentu. Tapi kalau binatang buas Kalau- lain, iya, mungkin ya? untuk karnivor lainnya bisa. Apa Mas? Anjing laut? Anjing laut. Bisa anjing hutan, bisa. Anjing hutan, Iya. Iya, anjing hutan yang paling umum ya? Iya, anjing hutan. Oke. Untuk Ular? ular Kalau bisa. ular jelas ya? Iya. Untuk daerah-daerah tertentu juga masih terpantau untuk macan tutul seperti di Ciremai, Gunung Ciremai itu masih terpantau untuk Macan macan tutul. kumbang yang hitam itu kumbang namanya? Iya. Itu juga masih ada di Indonesia ya? Masih Di Gunung Kidul kabarnya masih ada Mas? kurang tahu kalau itu. Saya juga asal. Ya. Dulu kabarnya waktu dulu tuh kabarnya waktu masih kecil tuh kadang-kadang ada macan hitam itu apa namanya? Kumbang Kumbang. ya. Itu kadang-kadang dia sering kalau malam di aspal kalau Mas. Mencari kehangatan aspal kan. Tidur kalau- di aspal gitu ya. Dulu kata bapakku waktu masih sering keliling gunung gitu. Banyak sekali yang harus kita pelajari Mas ya mengenai satu hewan ini ya. Iya. Bagaimana cara bertemunya dia, kalau ketemu gimana. Iya. Kemudian di sini cara merawatnya seperti apa. Makannya berapa hari? Dua kali? Makan kita sehari 1 kali. 1 kali. Iya. Jam Biasanya sore. sore. Iya. Nah, di habitat aslinya malah kadang-kadang mereka belum tentu tiap hari makan Mas ya. Belum tentu. Dia bisa 2-3 hari sekali dia dapat binatang buruan baru makan. Tapi kan sekali makan di hutan kan dia akan makan banyak Mas. Iya. Misalkan dia berburu babi misalkan, Iya. kemakan kan yang dimakan jeruannya dulu ya. Nggak pasti, Mas. Nggak pasti. Iya, nggak mesti. Kadang itu kalau memang cuaca panas, itu bisa dia dari jerua dulu bisa. Karena kandungan air di itu kan Lebih banyak. Iya. Dia itu lebih mendetek gerakan bukan bau darah Mas ya. Iya. Kalau buaya bau darah, bukan. Buaya juga sebenarnya juga Gerakan. respon dari gerakan yang paling utama. Oke, hampir semua binatang liar yang
apa namanya agresif itu dari geraan Mas. Ya. Gitu? Tapi juga bau darah juga berpengaruh. Yang pasti imbauan dari kami dari GLSU Anda tidak boleh memberi makan ya kepada binatang karena kami udah memberikan makanan yang sesuai dengan gizi yang dia butuhkan. Ya. Porsi juga nggak terlalu banyak, nggak Ya. sedikit. Jadi kalau teman-teman melihat satwa yang ada di sini, ini satwa yang sudah kami perhatikan baik gizi ataupun makanannya. Ya. Oke, ada lagi Mas yang mau disampaikan? Gak hanya di kebun binatang ya, kita yang ada di alam juga mari kita jaga, jangan sampai anak cucu kita hanya lihat dari gambar. Salam lestari pokoknya. Salam lestari, nyari salam lestari, lestari. Tuh. Salamku. Baik, terima kasih Mas Hendri berbagi info mengenai satwa cakar ya. Ya, Gitu. ini. Dia tahu kalau mau closing kelihatan dia. Paham kok dia itu. Ini namanya si Troy. Troy ya. Ya. Terima kasih stick lover yang sudah nonton Warweng Speak. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share Warweng Stick and Sick ya. Boleh dibagi, boleh komen atau mungkin teman-teman mau ngasih ide atau Mas besok ngobrol sama siapa gitu. Kita tunggu ya. Terima kasih juga untuk Gembira Lokasi Yogyakarta sudah Ya. mempersilahkan kami untuk datang ke sini, sudah memperlihatkan, memberi edukasi mengenai satwa-satwa yang ada di Gembira Lokasu. Sampai ketemu di Warweng Speak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.